Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam SMK. SMK bisa. Perkenalkan, nama Bapak di sini adalah Rionaldo Salvaret. Bapak adalah guru, khususnya adalah guru yang mengajar mata diklat PPKN untuk siswa di SMK Negeri 1 Tamyang Layang, dengan tugas tambahan yang diberikan oleh pihak sekolah adalah sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Selain itu, Bapak juga mengkoordinator masalah sarana dan prasarana di lingkungan sekolah. Baik, cukup untuk perkenalan. Nanti seiring berjalannya waktu, Bapak akan bisa mengenali kalian yang masuk atau akan menjadi siswa di SMK Negeri 1 Tamyang Layang. Di sini tugas Bapak adalah memberikan materi tentang pengenalan lingkungan atau biasa disebut dengan wawasan Wiyata Mandala. Sekaligus Bapak juga akan menyampaikan tentang aturan dan tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 1 Tamyang Layang selama kalian menjadi siswa atau menjadi warga sekolah di SMK kita. Pertama-tama Bapak akan menyampaikan bahwa sekolah kita ini adalah SMK negeri yang pertama didirikan di Tamyang Layang, khususnya Kabupaten Barito Timur, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2008 dengan di-SK-kan oleh Bupati Barito Timur. SK pendiriannya setelah ditunjuk oleh Direktorat Menengah Kementerian Pendidikan menjadi segala unit sekolah baru di tempat kita. Kenapa kita disebut sekolah pertama, bukan SMK Negeri 2 yang pertama? Karena penegrian yang pertama sekolah kita. Baru SMK Negeri 2 itu dari sekolah swasta dinegrikan menjadi SMK Negeri 2. Itu yang menjadi hal mengapa kita adalah yang pertama di Tamyang Layang ini. Berikutnya, sekolah kita ini adalah sekolah yang didirikan di lahan yang dihibahkan oleh masyarakat, kemudian menjadi tanah pemerintah provinsi sekarang, di mana luas tanah kita ini seluas 15.210 meter persegi yang terdiri dari beberapa bangunan, pekarangan, dan lapangan olahraga. Dan semua itu adalah merupakan fasilitas sekolah yang nanti akan kalian gunakan selama kalian menjalani pendidikan di sekolah kita ini. Kemudian sekolah kita ini disebut sekolah negeri. Artinya sekolah kita ini adalah sekolah formal yang memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan keputusan pemerintah. Jadi itu yang harus ditaati. Kemudian di sekolah kita ini, selain kalian sebagai murid, kita juga memiliki warga sekolah yang lainnya. Warga sekolah itu apa? Warga sekolah itu adalah orang-orang yang selama pembelajaran atau selama ada sekolah itu mereka yang ada di sana. Yang pertama adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu adalah orang yang memanajer atau memimpin sekolah tersebut. Kemudian warga sekolah yang lain guru. Guru-guru kita ini termasuk guru-guru yang sudah berkompeten pada bidangnya masing-masing. Satu kepala sekolah, nanti
kalian kan kenal. Kemudian ada 31 guru PNS. Ditambah dengan 11 guru tidak tetap non PNS. Yang itu dibiayai oleh APBD dari provinsi dan dana sekolah. Setelah itu warga sekolah yang lain adalah tenaga kependidikan. Dia tidak ngajar, tapi tugasnya adalah untuk menjamin administrasi sekolah itu berjalan dengan lancar. Itu tenaga tata usaha namanya. Setelah itu ada penjaga sekolah 1 orang dan ada satpam. Nah, itu perkenalan untuk warga sekolah di mana nanti kalian akan belajar di sana. Kemudian apa itu Wiyata Mandala? Di sini wawasan itu adalah suatu pandangan di mana Mandala Wiyata itu adalah pendidikan. Sedangkan Mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Yang berarti bahwa Wiyata Mandala itu adalah bagaimana kalian bersikap, menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kalian nantinya untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, itu tugas kita bersama. Jadi kita sebagai warga sekolah harus bisa bertanggung jawab, terutama juga harus menghargai. Siapa yang dihargai? Semua yang ada di sekolah. Semua warga sekolah, teman-temanmu, guru, tenaga pendidikan, semuanya kalian harus hargai. Selain itu juga kalian harus bertanggung jawab. Yang paling kecil, barang-barang prasarana sekolah kalian harus jaga dengan baik, jangan dirusak. Kalau makan, sampahnya dibuang pada tempatnya. Itu salah satu tanggung jawab yang harus kalian lakukan. Itu yang paling kecil. Banyak tanggung jawab yang lain yang nanti akan kalian lakukan. Termasuk pada saat sekarang, pembelajaran kita nanti akan di rumah, banyak tanggung jawab yang diberikan kalian dalam hal menambah ilmu pengetahuan yang akan nanti kalian akan miliki. Jadi sekolah itu adalah lingkungan pendidikan di mana kepala sekolah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian guru dan orang tua siswa juga harus saling mengerti dan dapat bekerja sama. Tugas orang tua kamu harus saling mengerti dan bekerja sama. Makanya nanti pada saat kalian masuk ke sini, nanti Bapak akan berikan surat pernyataan. Pernyataan kamu sebagai siswa dan pernyataan orang tuamu. Agar kita bisa melaksanakan kerjasama tersebut. Kalau kerjasamanya tidak berjalan, maka putus sudah kerjasamanya. Kalian akan berhenti dari sekolah ini kalau kerjasamanya tidak berjalan. Kemudian warga sekolah yang lain adalah yang berada di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Kalian tugasnya adalah menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Jadi kalian sebagai siswa harus bisa mempromosikan hal-hal yang baik tentang sekolah ini. Kalau kalian melakukan sesuatu yang tidak baik, pasti orang nanya, oh ini pasti anak SMK 1. Nggak ada orang nanya ini anak siapa. Kalau dia pintar baru dikasih tahu, oh ini anak bapaknya ini, anaknya ibunya ini kalau sudah pintar. Kalau sudah nakal pasti anak sekolah mana gitu ditanya orang. Kemudian yang kelima, unsur wiyata itu adalah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warganya. Nah, itu tugas kita sebagai sekolah. Kalian harus tahu, kita sebagai warga sekolah ini berada di daerah mana. Ya, ketika kalian keluar dari sekolah itu banyak orang-orang di luar wilayah sekolah kita ini yang berada di sana. Dan kalian harus bisa menjaga, menjunjung tinggi dan menghargai masyarakat sekitar. Banyak di sini, ada kantor, ada sekolah lain, dan ada warga-warga lain. Itu harus kalian bisa hargai. Jangan keluar dari sekolah ini lalu ngebut-ngebut, bikin keributan dan lain-lain, itu bisa membuat martabat sekolah ini atau citra sekolah kita menjadi rusak. Kemudian, fungsi sekolah itu apa?
Sekolah adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan dan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa, dan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Makanya nanti Bapak akan sampaikan tata tertib sekolah. Kenapa tata tertib itu dibikin? Karena itu adalah aturan. Di seluruh kehidupan masyarakat tuh aturan itu dibikin untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan juga dinamis. Sehingga apa? Dengan adanya aturan, maka masyarakat bisa berjalan dengan teratur. Begitu juga dengan sekolah kita. Maka itu harus ditaati bersama-sama kalian sebagai warga sekolah. Ini aturan untuk siswa. Untuk guru juga ada. Ya, aturannya sama. Siswa ada, guru juga ada. Jadi kita sama-sama menjaga aturan tersebut, mentaatinya sehingga kehidupan kita berjalan dengan harmonis, tertib dan teratur.